Selamat malam Pak Fadel. Ya, malam. Terkait kedatangan Pak Fadel beberapa pekan lalu ke Gorontalo, mungkin seperti apa sih? Cerita suasana juga seperti apa? Jadi minggu lalu saya datang ke Gorontalo beberapa hari di sana dan saya berhasil mengajak kepala BNPB, kepala daripada penanggulangan bencana nasional. Beliau bersama 22 orang timnya untuk datang ke Gorontalo. Di sana kita melihat tempat-tempat banjir dan kemudian kita mengadakan rapat koordinasi dengan semua pihak, Pemda, Forkopimdanya, Kapolda dan Danrem dan juga bupati-bupati. Dari pembicaraan itu kita peroleh 3 kesimpulan untuk penanganan banjir di Gorontalo jangka panjang. Yang pertama, Sungai Bone ini yang salah satu penyebab banjir ini sudah ada kanalnya. Saya udah bangun waktu saya gubernur, sehingga ini sangat menolong. Tetapi di atas sungai ini, di atas ini kita perlu bangun dam, waduk, sehingga bisa menampung air di sini dan kemudian bikin listrik, kapasitas listrik sumber daya air, kapasitas mungkin 10-12 megawatt. Yang kedua, di Sungai Bolango ini kita perlu untuk perlebar dan mengatur kembali agar supaya air dari Danau Limboto bisa masuk ke Bolango dan dibuang ke Teluk Tomini. Jadi penanganan Danau Limboto, penanganan Sungai Bone dan Sungai Bolango ini merupakan hal yang prinsip yang harus dilaksanakan. Tetapi saya katakan, saya kecewa karena gubernur pengganti saya tidak melaksanakan hal ini. Padahal ini telah dibuat studi oleh pihak LAPI ITB sejak saya jadi gubernur. Itu 2005 atau 2006 studi itu dibuat, sudah menghasilkan hal tadi. Jadi banjir yang demikian besar di Gorontalo ini bukan hal yang luar biasa, tapi kesalahan daripada pemerintah daerah tidak membuat ini. Maka saya sudah bicara dengan Pak Sekjen dan Dirjen Sumber Daya Air dari Menteri PUPR. Mereka akan sediakan anggaran untuk menyiapkan program ini. Nah, insya Allah minggu depan saya akan dapat kepastian mengenai anggaran yang kurang lebih 3 triliun untuk menangani banjir di Gorontalo. Hal yang lain yang dikerjakan adalah pasca banjir itu kan banyak rumah-rumah yang kemasukan air, orang sakit dan sebagainya. Maka saya membawa obat-obatan, makanan-makanan siap jadi untuk mereka. Dan belum pernah Gorontalo meluap air separah yang dihadapi kali ini. Nah, ini menjadi peringatan besar. Memang siklus hujan itu 5 tahunan dan 10 tahunan sangat besar sekali. Jadi tapi kalau kita menangani dengan benar, maka insya Allah tidak separah yang kemarin kejadiannya. Tapi berdasarkan siklus memang daerah tersebut selalu berdampak banjir, mungkin nggak terlalu parah, seperti apa sih Pak Fadil? Ya, kalau bukan siklus, hujannya juga besar, tapi tertangani. Tapi kemarin hujannya memang 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada yang biasa, sehingga sangat besar sekali. Berarti ini kejadian pertama ya, maksudnya banjir terparah ya sepanjang sejarah Gorontalo? Banjir terparah selama sudah tahun 2001 sejak saya tahu Gorontalo dalam pengertian saya menjadi gubernur. Ini terparah. Pak Fadel tadi bilang pernah membuat ide untuk penanggulangan semasa menjabat gubernur ya. Nah akhirnya kan nggak direalisasikan ya. Nah saat itu ide Pak Fadel itu karena sudah survei atau seperti apa Pak? Waktu itu hasil daripada studi yang dibuat oleh LAPI ITB. Jadi
ITB kirim orang timnya ke sana bikin studi tadi, dan itu ada studinya sudah lama dibuat oleh mereka, hanya tidak dilaksanakan oleh pemerintahan sesudah saya. Maka pada waktu rapat itu saya menyampaikan kekecewaan saya dan bagaimana harus menangani ke depan. Boleh tahu Pak berapa korban jiwa sih, maksudnya korban yang terdampak dari banjir itu berapa kecamatan mungkin? Di daerah Suwawa, tempat bekas penambang liar itu banyak yang meninggal. Itu katanya 50-an, 60 orang. Tapi di kota yang meninggal cuma 1, yang lain sakit-sakit dan ya penyakit lah, kasihan. Karena genangan air ya. Pak, selain curah hujan yang cukup tinggi, apa sih penyebab utama Pak setelah Bapak survei kemarin? Penyebab utama adalah tidak dibuat kanal. Oh. Yang sudah dibuat studi sebelumnya untuk menyiapkan itu, tapi nggak dibuat. Jadi itu penyebab utamanya. Pak, terkait kerugian masyarakat sendiri ini berapa Pak? Saya perhitungan puluhan triliun. Karena kerugian itu puluhan triliun. Karena ada yang rusak parah ya Pak? Oh, banyak yang rusak parah, rumah-rumah air masuk ke dalam itu. Ada berapa kecamatan sih Pak yang terdampak? 7 kecamatan. Tapi nggak ada korban jiwa Pak ya? Ya, mereka sempat selamat semuanya, tapi kan orang sakit ya lari. Saat ini kondisinya sudah bisa diakses mungkin? Sekarang sudah terselesaikan di kota, di kabupaten. Hanya di sekitar Danau Limboto yang masih tergenang. Nah, sekarang lagi dibuat sedotan air supaya dibuang ke sungai dan dialirkan ke laut. Ada berapa pengungsi warga sekitar? Waktu kemarin saya datang tuh ribuan pengungsi. Sekarang udah pada balik, sebagian besar udah balik. Nah, untuk anak-anak Pak, mungkin seperti apa Pak agar menghilangkan traumatiknya akibat banjir? Iya, ya oleh tim dari PNBP, mereka udah pengalaman penanganan banjir. Trauma-trauma itu ya dijelaskan oleh mereka, ada timnya khusus yang sosialisasi. Nah, untuk yang sekolahan gimana nih Pak? Karena kan pasti sekolahnya lagi sekarang baru dibetul-betulkan, lagi pengeringan untuk persiapan sekolah lagi. Akhirnya Pak, Libur semuanya. Kalau kampung Pak Fadel gimana? Ya di rumah saya enggak. Aman ya? Di rumah saya aman, agak tinggi kan. Tapi rumah saudara-saudara saya masuk air sampai ke dalam. Berarti terkait ide penanggulangan ini deadline-nya itu minggu depan atau gimana sih Pak? Dan kalau nggak terrealisasi juga gimana tuh Pak? Kita harapkan bantuan dari Menteri PUPR, Kementerian PUPR, PU, dan Badan Penanggulangan Bencana untuk menolong ini, karena tidak ada yang lain kecuali bantuan dari situ. Oke.